ya. Oke, jurnalnya itu kan bicara tentang segala sesuatu ada masanya, gitu ya. Nah, malam hari ini kita juga mau pelajari, ya, di mana masa ini masa di mana kita harus berdiam diri di rumah, harus benar-benar segala sesuatu aktivitas dilakukan di rumah. Nah, Ivan punya satu apa namanya ide, gagasan, di mana saat kita berdiam di rumah ini, harapannya kita bukan cuma berdiam aja terus nggak ngelakuin apa-apa, kadang juga bingung ya. Yang biasanya kerja di luar, terus tahu-tahu di rumah sesuatu pekerjaan yang nggak bisa dikerjakan di rumah juga. Misalnya sehingga terus di rumah cuma tengok-tengok gitu ya. Ada seseorang eh, ada saudara saya itu nemui seseorang tuh yang biasanya dia itu pekerja keras gitu ya. Tahu-tahu di rumah itu begitu pekerjaannya tidak bisa dikerjakan di rumah, akhirnya dia di rumah itu cuma duduk termenung, kerjaannya cuma nonton TV. Dan hari-hari ini yang ditonton Korea tok, saudara. Nah, jadi sekali lagi hari ini Ivan punya satu ide gagasan untuk supaya kita itu tetap bisa eksis di masa krisis gitu ya. Tetap bisa eksis dalam kondisi keadaan seperti ini. Kebetulan salah satu dari teman kita di home itu punya satu keahlian yang dadaan tapi luar biasa bisa sudah berhasil gitu ya. Ada dua tumbuhan, dua tanaman, jenis tanaman yang dikembangbiakkan dan sudah berhasil. Sebetulnya bukan sesuatu yang baru, tetapi menjadi baru karena kita belum pernah melakukan, gitu ya. Nah, jadi bersyukur kalau sekalipun hanya sebulan, tapi teman kita Wahyu ini sudah bisa lakukan apa, sudah bisa panen gitu ya. Saya dulu soalnya pernah juga selada panen, saya bingung ini mau dibawa kemana ini selada. Biasanya saya ingat, biasanya yang namanya bakul gadu-gadu itu butuh selada. Nah, tidak tahu nanti Wahyu gimana sharingnya, begitu panen itu dibawa kemana gitu ya. Kalau saya sempat waktu panen, saya kebiasaan beli gadu-gadu, terus saya tanya sama bakul gadu-gadu, mau nggak selada mau, ditukari 2 bungkus, lumayan. Silakan Ayu bisa dilanjutkan. Rokul Ya, itu gimana? Wow, punya. Ini yang sudah Wahyu potong. kayak Rokul sepon ya. Ya. Ini kayak apa ya? Kayak spon tapi bukan juga. Nah, ini yang model yang masih Wahyu beli pertama, potongan, belum dipotong. Masih utuh. Nah, terus Wahyu potong seperti ini. Dia modelnya kayak spon gitu. Modelnya kayak spon gitu ya. Nah, itu dalam satu media tanam situ bisa untuk berapa bibit? Ukuran ini dapat 18 lubang. Tapi 18 kalau lubang. kangkung sama bayam itu bisa satu kotak itu 9 biji boleh, 5 biji juga boleh. Jadi kalau 5 kali 18, 90. Bisa dapat 90 tanaman satu ini. Satu kangkung, untuk kangkung aja. Bayam juga bisa 90 juga, 90 biji taruh di dalam sini, panennya pun dapatnya juga 90. 90. Luar biasa. Nah, itu waktu nyemainya itu jadi gimana? Bibitnya ditaruh di mananya itu? Ini di Wahyu lubangi aja, lubangi, terus nanti bibitnya ditaruh di dalamnya sini. Tapi tidak boleh terlalu dalam. Cukup setengah senti atau pokoknya bibitnya harus kelihatan dari atas. Jadi tidak boleh sampai terlalu dalam, juga tidak boleh terlalu ke atas. Jadi setengah senti lah paling enggak. Gitu. Nanti ini dibagi dua, di kotak-kotak gitu, dipotong. Nah, nanti habis dipotong itu tidak usah besar-besar, 3 cm kali 3 cm udah cukup. Jadi nanti ini bisa dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 3, jadi 18 kotak. Nah, satu kotak bisa diisi 5 biji, gitu. Segini. Itu bisa untuk 18 lubang. 18 lubang. Nah, kira-kira untuk kami-kami yang baru mulai pingin bikin ini, apa-apa saja sih yang perlu disiapin selain apa tadi glass wool itu,
Terus namanya. Rock wool. Peralatannya itu pertama rock wool. Tapi kalau ada yang di YouTube itu enggak mesti rock wool sih kok. Ada yang dia kalau kampung itu enggak usah rock wool juga bisa. Dia langsung disebarkan. Kan kampung kan tergolong gampang ya. Maksudnya gampang tumbuh dia jenisnya. Nah, kalau yang kayak bayam ini Wahyu harus pakai rock wool. Yang disiapkan rock wool, terus alat pemotong bisa cutter, boleh. Terus kalau untuk yang Wahyu pakai sekarang ini pipa paralon 2,5 dim sama ini ya pipa tutup pipa sama pipa 1/2 dim. Kalau yang sekarang. Terus pakai ini hole saw buat bolongi pipanya, jadi lubang-lubang gitu. Itu pakai hole saw. Nah, terus media tempat nanamnya Wahyu pakai ini. Ini namanya net pot. Net pot. Net pot ini ada 2 macam, ada yang 5 cm, ada yang 7 cm. Nah, bedanya apa itu? Ini untuk tanaman yang tinggi-tinggi seperti bayam, sawi. Jadi dia yang suka muncul dulu ke atas, baru dia tumbuh daunnya pakai yang 7 cm. Kalau untuk selada, yang pendek-pendek gini aja udah cukup. Kangkung juga cukup yang ini. Jadi dia enggak Berarti tinggi-tinggi dia. Karena kan kangkung bisa langsung berumbul gitu kok. Aman dia. Nah, kemudian Wahyu juga tidak langsung dicelupkan ke air ini. Wahyu pakai ini. Kain flanel. Nah, kain flanel ini harus dimasukkan ke dalam net pot sini. Nah, jadi dia kayak sumbunya supaya tanaman itu tidak langsung air. Nah, jadi kain flanelnya ini yang nyerap airnya, memberikan nutrisi airnya. Nah, biasa Wahyu bikinnya kayak gini dia. Gitu. Oh. Dimasukkan ke dalam air. Nah, rock wool-nya dimasukkan ke dalam sini. Rock wool-nya di atas itu. Oh. Terus ini ditaruh di atas net pot-nya, jadi airnya nanti naik ke sini, naik ke tanamannya. Tapi ini nggak boleh terlalu rendam air, nanti tanamannya akarnya jadi rusak. Gitu. Soalnya udah uji sekali sih, langsung nggak lama tanamannya ini harus diganti gitu. Ya. Ya, tanamannya nggak kontak langsung dengan air, tujuannya itu toh. Jadi dia tidak merusak akar. Gitu. Ya, itu jadi pada waktu sudah kelihatannya, kira-kira umur berapa hari itu waktu dipindah ke sana itu? Dipindah berapa hari kira-kira? Tunggu daun ininya, tunggu daunnya berubah jadi 4 daun atau di atas 4. Jadi kalau cuma 2 daun belum boleh. Setelah Wahyu pindahkan ke pipa itu nunggu 4 daun. Gitu. Nunggu 4 daun. Itu ditunggu sampai dia muncul daun pertama cuma 2. Nanti berapa hari, 3-4 hari muncul daunnya 4. Nah, sudah nanti bisa dipindahkan ke net pot ini. Ya, bagi yang kepingin tahu, pengen lihat, nah ini saya tadi ada dapat videonya. Kayak pengen lihat, nah ini hasilnya itu bayam, sawi. Ya. Itu pakai pipa 2 dim ya? Oh, itu yang di bawah itu yang di semai itu ya, betul ya? Ya. Ini masih peremajaan kalau yang ini. Ini masih peremajaan. Ya. Yang baru tanam gitu ya maksudnya ya? Ya, benar tuh. Terus tadi sempat saya lihat tuh yang di bawah itu, nah itu yang ada yang kecil-kecil kotak kayak roti. Itu penyemaian biasanya memang orang bilang. Nah, ini penyemaian. Jadi itu kan ada yang terlihat yang masih ada daunnya ada 2 gitu ya? Ya, ini belum bisa Wahyu pindah. Tunggu nanti daunnya sudah cabang 4,
baru sudah Wayu bisa pindah. Contohnya yang di belakang itu sudah ada yang siap pindah kok. Oh, yang di belakang. Ya. Yang ini ya kali ya. Munduran dikit kok. Munduran sedikit. Oh, yang di belakang situ. Nah, itu kan ada yang muncul daunnya 4 itu. Ya, yang di bawah, yang di belakang itu ya. Ya. Itu sudah siap pindah. Ya, nah, tapi tempatnya belum ada, jadi Wayu nunggu beberapa hari lagi baru bisa pindahkan. Yang kesulitannya cuma itu sih, kita nanam yang baru ini harus tahu jadwal tanamnya itu yang agak masih Wayu pelajari. Oh iya. Terus itu yang di bawah itu saya lihat ada kotak air itu buat apa ya? Itu untuk penyemaian aja, Bu. Penyemaian aja. Itu penyemaian itu juga terendam air maksudnya gitu? Iya, nggak apa-apa. Kalau sistem semai masih kuat dia, masih tidak ada masalah. Tapi kalau sudah dewasanya, dia yang nggak boleh terlalu sering kena air. Oh gitu. Nah ini di sekitar ini saya perhatikan ini ada Wahyu ada tutup pakai plastik kali ya ruangan itu ya? Nah, ya itu betul itu mau saya tanyakan. Itu ruangan ala kadarnya. Ya, maksudnya kenapa harus ditutup plastik ini begitu? Bikin kayak macam ruang kayak rumah kaca gitu ya? Iya. Supaya nggak boleh kena air hujan dia. Air hujan itu kan sifatnya basah. Nah, jadi tidak kontak langsung dengan hujan. Jadi yang diambil cuma nggak boleh kehujanan. Oh, prinsipnya nggak boleh kehujanan ya? Ya, kalau kehujanan itu takutnya nutrisinya itu kacau karena kan nanti pH-nya air yang dibutuhkan untuk tanaman itu berbeda dengan air hujan. Air hujan itu terlalu basah dia sifatnya. Nah, itu nanti akarnya mati. Oh, ya. Butuh pH berapa? pH tanaman itu harus 6,5 sampai 7. Harus netral seperti ini air biasa. Jadi yang dipakai itu biasanya sih air sumur atau ini air biasa. Nggak boleh pakai air PDAM biasanya. Kalau pakai air terlalu kapur katanya gitu. Berarti ini Wahyu sudah panen ya? Sudah. Tapi sudah panen. Masih belajar yang sawi dulu. Berapa lubang? Saat ini baru 30 lubang aja. 30 lubang, itu sawi kemarin? Sawi aja. Sudah menghasilkan berapa bongkol sawi? Sawi sudah dapat, hari ini panen 6 bongkol. 6 bongkol. 6 bongkol itu, sorry, rupiahnya berapa? Apa? Kalau dirupiahkan berapa? Wah, tidak mikir ke sana. Oh, bukan. Kita coba berhitung matematiknya untuk supaya punya gambaran sih gitu loh. Oh, belum dihitung berapa rupiahnya ya? Tidak. Jadi ini panen ini sementara dimakan sendiri? Ya, masih tujuannya untuk hanya untuk karena ya kondisi ya kayak gini sih kok kan Wayu bingung juga barang takut kan karenanya di pasar itu gimana ya Wayu kayak ini. Oke. Itu contohnya panen tuh dipanen sama Kenzo. Ukurannya lumayan itu sebesar tangan Wayu lebih yang untuk ininya sawinya. Oke. Tapi kalau dimasak katanya sih ya ini juga kurang katanya masih ada. Kalau untuk dikonsumsi masih kurang, kalau untuk 5 bonggol itu katanya sih nggak tahu bener apa enggak. Coba kita tanya yang ahli masak, Cemelisa itu. Mana Bu Melisa? Bu Mel. Gorong tau nyoba piye terus Maksudnya itu satu kali masak itu kira-kira kebutuhannya berapa banyak?
Kalau satu kali masak itu kan biasanya saya kalau ngecah ya untuk 2 orang gitu tuh biasanya saya beli di pasar itu harga 2.000 sudah cukup sawi. 2.000 dapat berapa bongkol? 1 bongkol. 1 bongkol. Itu tadi panen berapa bongkol, Pak Yu? 5 bongkol. 5. 6 bongkol. 6 bongkol. 2.000 kali 6, 12.000. Lumayan dong. Iya. Makanya dapat 1 porsi gado-gado. Kalau aku beli 2 kangkung hidroponik, biasanya kan aku sering seneng kangkung hidroponik karena rasanya lebih enak daripada yang di pasar. Itu aku beli 5.000 tuh mak dikit loh, Gun. Cukup buat aku tok makan itu kangkung kalau ngecai. Jadi aku mesti beli 10.000 atau 15.000. Biasanya ada yang nyuplai aku kalau apa si FD itu selalu beli aku soalnya. Aku seneng kangkungnya. Iya. Oh, dalam arti rasanya yang hidroponik sama rasanya yang biasa di pasar beda ya? Enak hidroponik. Jauh. Lebih manis menurut katanya. Aku loh ya. Dari terus pengalaman aku sering ngecai. Iya, kriak-kriaknya enak pokoknya. Malah aku nih kangen ada sing beli di mana gitu loh, malah ini sebentar itu. Lagi ya. Kalau silakan dihubungi itu, Wahyu. Ya, nanti tinggal terus terang nggak ada lahannya kalau tinggal tukar mie 1 porsi gitu ya. Ya, boleh. Loh, aku pernah orang jual kangkung itu ke rumah, tapi orangnya sudah tidak jual lagi. Itu dia minta tukar mie 1 porsi sama aku. Pernah ngalami makanya. Saudara, saya mau kasih sebuah pandangan ya. Saya mau kasih sebuah pandangan. Kita memang belum masuk dalam zaman antikris, tapi kita sudah sering kali dengar khotbah tentang antikris, betul ya? Di saat kita terjadi masa antikris, maka kita susah, nggak bisa jual beli, nggak bisa apa-apa, istilahnya kan gitu ya. Nah, mohon maaf, saat ini sebetulnya adalah bagian dari sebuah latihan, di mana kalau masa itu datang. Nah, kalau masa itu datang, biasanya gini, kalau masa itu datang, aku ya sudah pengangkatan, puji Tuhan, gitu kan. Tapi tidak ada baik, tidak ada buruknya kan, tidak ada jeleknya kan. Di saat ini itu, kita sudah mulai juga berpikir tentang eksistensi kita selama beberapa bulan ke depan ini kan kita tidak pernah tahu. Ya, makanya saya sendiri lagi belajar tandur yang namanya kentang, saudara. Itu saya sendiri juga mulai mencoba gitu ya, menanam kentang, umbi-umbian. Nah, bisa dibayangkan kalau dalam komunitas ini ya, ini yang hadir ada 20 orang. Dalam komunitas ini 1 tanam sawi, 1 tanam kentang, 1 tanam selada, 1 tanam lombok, 1 tanam ini. Semua kalau kita bercocok tanam 1 persatu, masing-masing karek ijol. Ayu punya sawi ya, ini tak ijoli lombok loh lah. Ivan yang piara ayam misalnya, Van ayo kita ijoli daging PT tak ijoli. Nah, kan, iya kan saudara. Itu ada dalam sebuah bayangan di dalam benak saya bahwa kita perlu punya suatu kekompakan. Kita perlu ada satu kesatuan. Jadi waktunya kita memang perlu fokus bicara tentang rohani perlu. Ya, tapi jasmani juga karena kita masih hidup di dunia, kita juga jasmani juga perlu diimbangi. Makanya saya sangat bersyukur sekali dengan adanya forum seperti ini. Ivan nanti juga mau datengin yang ikan juga gitu kan, mungkin kalau bisa ternak ikan atau bagaimana gitu ya. Tapi kalau saya itu biasanya lebih suka ikan ayam gitu ya, langsung foto gitu ya. Enak, lebih enak. Ya, ayo teman-teman yang lain ada mungkin mau merespon, mau bertanya ke gimana ngawalinya, atau kalau tempat saya lahan saya nggak luas gimana? Ya lahan saya itu di luar itu terus piye? Kalau yang tadi bilang nggak boleh kena air hujan itu yang jadi masalah nek di tempatku tuh pasti kena. Harus kena matahari nggak? Harus lahan ya, nggak boleh tertutup sinar tempatnya, harus lapang. Tapi cukup dikasih penahan air hujan aja seperti plastik atau mika lembaran, bebas gitu aja. Menarik sih memang.
lahannya tidak perlu besar, 1 kali 2 meter, 1 kali 1 sudah cukup. Tidak perlu sampai besar sekali sih. Untuk istilahnya hanya untuk kebutuhan sendiri, lahannya tidak perlu besar. Intinya perlu sinar matahari ya? Ya, harus kena sinar matahari. Kalau kena sinar, kondisi rumahnya Melisa yang rada sulit ya. Di belakang itu, di tengah-tengah itu, di void itu masuk sinar matahari enggak? Gak bisa di tempatku, suka ada tempat yang belakang dan. Susah ya. Ya samping itu toh, samping itu wis ada lombok, pandan, terus Oh, iya, tanaman itu. obat bojoku entek wesan lahane. Ya wis, memang tugasmu nanti Wae aku cuma tuku. buat tugasmu cuma nukeri kita aja nanti ya, tuker dengan mie. Itu kan lombokku, Pak, lombokku Iya. subure pole. Makanya nanti tugasnya cuma nukerin kita aja. Apa namanya? Nggak boleh ikut-ikutan kamu. Nanti melok tandur sawi, boleh gak golek sawi. Ya lahane omahe Gunawan iku paling cocok lahane gawe wis. Tenang aja, Ivan juga cocok kok. Ya. Makanya kita mencoba gini loh, teman-teman. Kita mencoba begini ya. Kita mau betul-betul siapkan lahan, ya. Kita akan benahi, kita manage dengan baik. Nanti kita supply ke teman-teman gitu loh. Jadi sudah berbicara tanpa harus ngomong mengenai uang dan sebagainya. Kalau itu tadi kita misalnya loh ya beli benih. Oke, saya mau tanya, modal pertama Wahyu berapa? Kalau saat ini sih Wahyu kan ngambil dari sisanya dulu Wahyu yang kejadian kemarin itu kok. Nah kan, cuma kalau untuk Wahyu tadi sudah tanya-tanya, kalau misalkan itu dianggap beli baru ya kok ya, itu kurang lebih kalau untuk 20 lubang itu sekitar 300 sampai 400 ribu. 300-400 ribu, oke. Itu berbicara tentang pipanya ya. Kalau kita exclude pipa, artinya cuman rock wool, bibit, terus sama air pupuknya, ya kan? Pupuk. Pupuknya sih enggak mahal kok pupuknya. Wahyu pakai ini yang umum aja, sama Gandasil D pupuknya. Artinya kalau exclude pipa, di luar pipa. Oh, pipa. Sangat murah banget kan? Bisa dikatakan sangat murah banget kan? Iya. Iya kan? Kalau untuk berikutnya kan cuma butuh rock wool itu sama benih, ya kan? Terus pupuknya cuma itu aja kan, 3 item itu kan? Iya, enggak terlalu mahal kok. Benihnya cuma 5.000 udah dapat 1.000 biji malahan. Loh, 5.000 1.000 biji. Oke. Ya. Oh, oke. Makanya ya, itu rock wool-nya itu setelah dipakai, setelah panen nanti tidak bisa dipakai lagi ya sudah ya? Tidak bisa, karena ketika panen rock wool-nya nempel sama tanamannya. Jadi nggak boleh diputus semua, nggak boleh. Nanti tanamannya layu. Jadi supaya tetap segar, rock wool-nya harus ikut sama tanamannya. Jadi ada sisa akar sedikit. Pas mau masak, baru dipotong. Iya, jangan dimasak itu rock wool. Nggak bisa dimakan. Wahyu berarti kira-kira kalau di luar pipa, kira-kira berapa Wahyu bisa hitung? Kalau 100.000? Rock wool bahan 100 saja mungkin. 100.000. 100.000 ya? Ya, Saudara. Itu pot ini 500, 400, 500. Oke, kira-kira kalau next istilahnya kan kalau potnya itu kan nggak perlu beli lagi kan? Sesuatu yang beli lagi kan cuma rock wool, benih sama dipakai kapan pun bisa. Jadi sekali panen nanti dipakai berikutnya bisa. Nah, makanya artinya yang akan secara berkala itu adalah rock wool-nya, benihnya sama pupuknya, ya kan? Anggaplah sekali tanam 100.000. Ya.
kalau cuma Nggak robul, sampai kan, karena berapa lubang, iya kan? ya kurang Sangat-sangat minim. Bisa dipakai berapa kali sih? 1000. mungkin masih dapat kok. Kalau hanya untuk robul, terus obatnya sama bibitnya itu 50.000 aja nggak sampai malah. Karena untuk kangkung itu aja kan satu bungkus isi berapa itu cuma 5.000 kok. Oke, itu berapa masa panennya berapa lama? Kalau kangkung 20 hari ya? sudah bisa dipanen. Sawi berapa hari? Kalau sawi 45 hari. Berarti lebih cepat kangkung ya? Ya, kangkung 45 hari. Ya. 1 bulan lebih. Teman-teman, saya punya gambaran ya. Kalau kita bicara dari segi hitung-hitungan matematis ya, 50.000. Iseng aja iseng. Kita ini orang 20 nih ceritanya. Satu orang loh cuma urunan 2.500 kan begitu. Iya kan? Jadi misalnya tadi pipa dan sebagainya itu di luar itulah. Itu kan akan secara reguler. Nah, bayangin kalau cuma sekedar seperti itu, tanam benih pertama kali 2,5, setelah itu berkembang beranak pinak, dibagi, selesai loh, terpenuhi kan begitu. Misalnya tadi kalau Melisa merasa bahwa aku udah ada tempat nih gimana, nah dimungkinkan sekali ikut aja, anggaplah beli benihnya gitu kan, numpang gitu ya, numpang tanamnya dan sebagainya, itu bisa saudara. Intinya kalau kita mau bersatu aja bisa. Yang penting itu. Jadi nggak ada keegoisan gitu ya. Cuman memang mesti harus betul-betul siap di depan di saat kita berbicara sesuatu yang dalam jumlah komunitas besar, itu memang tidak gampang. Nanti pasti banyak ada aja yang, wah nah kalau gini, nah gitu. Ya, artinya, tapi kita akan selalu mau cari jalan keluar, mencari yang terbaik. Mana, Van? Lanjut. Ya. Mau tanya? Ya, siap. Yo, bedanya kita nanam sama tanah langsung sama rockwool, apa bedanya? Tergantung jenis tanamannya kok. Kalau yang tanpa rockwool itu contohnya kangkung, itu bisa. Itu nggak pakai rockwool. Nah, tapi kalau untuk bayam, sawi, nah itu kalau nggak pakai rockwool, dia bijinya terlalu kecil. Ditakutkan ketika disemai, itu nanti katut air, hilang gitu loh. Loh, di rumah aku nanam sawi besar-besar ya. Sawi bijinya kecil. Nah, iya, tapi hasilnya besar ini belakang dikasih bulu. Atasnya Pakai kasih tanah bulu, tahu tuh. Pakai tanah ya? Kalau kangkung Pakai tanah. Iya, pakai tanah. ya, kalau kangkung masih kayak kacang kedelai lah ukuran bijinya kangkung. Mungkin kalau aku tambahin, Sinsen, bicara media tanah dan media rockwool, ya, itu sebetulnya hanya bagaimana cara menanam. Nah, kalau kamu punya lahan besar, pakai media tanah, oke. Nah, hidroponik ini adalah alternatif di mana kalau lahanmu terbatas. Terus di dalam kondisi lahanmu yang terbatas, terus media tanammu juga tidak memungkinkan, semacam kayak tadi Melisa sebetulnya, di saat dia katakan tidak memungkinkan, aku tadi mikirnya apa? Di garasinya dia bisa. Cuma karena harus butuh yang namanya sinar matahari sehingga kesulitan. Ya. Jadi sebetulnya hampir sama. Cuman kalau bicara tentang rockwool ini praktis bisa ditanamnya itu lebih praktis dibandingkan media tanah tadi. Ya. Bedanya di situ. Begitu. Jadi kalau tanah ya itu, karena kan apa ya, kalau tanah tinggal disiram selesai ya. Kalau yang hidroponik ini agak lebih tekun sedikit lah kasarannya. Yang paling sulit itu tekuninnya aja, karena harus ngecekin nutrisinya setiap hari, harus ngecekin pH airnya. Jadi ya agak tekun gitu aja sih kok. Agak sulitnya di situ. Jadi pengawasannya dia harus ketat dia. Memang di situ yang bikin sulitnya. Ngecek nutrisinya bagaimana?
Ada alat itu, namanya ini PPM, pakai alat PPM gitu, PDS meter, gitu. Sama pH meter. Jadi alatnya tuh ada 2, pH meter sama TDS meter. Ada ininya, alatnya. Pokoknya yang dicek itu air tidak boleh terlalu basah, tidak boleh terlalu asam, terus PPM-nya harus sesuai yang tertera dari informasi yang sudah ada gitu, diikuti gitu. Jadi Wahyu belajar di internet, oh harus sekian ppm, ya itu aja tinggal Wahyu ikuti. Kentang itu juga bisa hidroponik ya, Banda? Kentang. Kayaknya nggak bisa. Dia media tanamnya butuh tanah. Butuh ke bawah ya berarti ya? Butuh tanah. Oh, jahe nggak bisa berarti ya? Ke bawah nggak bisa. Jahe. Jahe juga bisa. Media Berarti tanah, Bu. tanah yang ke atas ya berarti ini ya? Ya, Oke. pokoknya kalau yang tumbuhnya ke atas masih bisa. Kalau Atas, ya. kentang kan ke bawah ya. Oke. Juga ke bawah. Kan beda. Ya. Ini saya mau sedikit tak kasih gambar ya, teman-teman. Bentar. Kelihatan enggak, teman-teman? Kelihatan. Kelihatan ya? Ya, nah ini apa ya? Keren enggak ini? Kangkung, teman-teman. Ini kangkung. Bayangin, tak kasih tunjuk ya. Apa ini? Ya. Wow. 97 juta per bulan. Cuma dodolan kangkung ini loh, saudara. Mantap. Nah, iya kan? Ya. Menarik ya. Nah, Menarik. mulai dari awal ya. Ini biarlah nanti spiritnya yang dibagikan Wahyu ini bisa nular ke teman-teman. Kalau ngelihat angkanya tadi 97 kan seneng. Oh, Syuha ada enggak sini? Oh, ada Syuha. Dikumpulkan dikit-dikit Syuha. Ini mungkin jalan, salah satu jalan untuk menuju 2M. Liar. Iya loh. Iya, saudara. Tapi itu juga gini, Mas, harus tahu cara memasarkannya hidroponik itu. Soalnya orang Indonesia tuh masih belum mengenal Ya. untuk daerah Jawa Timur loh ya, hidroponik itu masih belum itulah digemari istilahnya. Belum minded. Mm-mm. Mereka lebih memilih kangkung yang beli yang di sungai. pasar. Yang dari sungai daripada kangkung hidroponik. Ya. Padahal kalau aku sih yo senang sih hidroponik hasil ini. Nah. Ya. Ayo, ada yang mau tanya, teman-teman? Tadi sudah ditanya apa bedanya nanam sawi di tanah sama di rockwool tadi sudah terjawab. Yang lain ada yang mau tanya? Lahan rumah saya kecil. Oh ya, besok pindah cari yang besar gitu. Enggak gitu ya. Gimana, teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Ayo. Jalan Gatot Subroto 88 tuh dikontrakan nggak ya? Disiapkan itu untuk nanti disiapkan. Benih Puji kayak Tuhan. kangkung tadi Ikan 97 juta per bulan itu loh. Kalau saya nanti mau menanamnya di atas atap. Di atas atap. Tapi itu di 88 ada kolam itu, bagus itu, cocok untuk itu ikan itu. Ya. Saya punya atap rumah saya kan lost deck ya, bukan yang gini, jadi kan lost deck begini. Dan nanti kan bisa dibuat di situ. Betul. Mau mencoba dibuat sana. Tapi itu bagus Pak Ivan dibuat uji coba di tempat Pak namanya. Ivan dibuat uji coba gimana toh? Iya, maksudnya Pak Ivan itu kelinci tempat percobaan. Sudah mau dibeli, dia sekarang punya. uji coba, wah repot ini. Ini sudah bukan uji coba lagi, uji coba sudah berhasil ini Pak Wahyu sudah memulainya lebih dulu. Ya, maksudnya dari segi ikan itu kelihatannya menarik gitu.
Oh, ikan. Ya, kapan hari Ya. saya sempat lihat-lihat lihat-lihat di internet juga. Kan apa sih bedanya antara hidroponik sama aquaponik? Nah, Ya. aquaponik itu yang tadi kan dikatakan bahwa kita perlu beli nutrisi kan. Nah, nutrisinya itu kita dapatkan dari kotorannya ikan. Jadi di bawah hidroponik tadi kita pelihara ikan nila, ikan mujair, ikan gurami begitu atau lele. Nah, nanti kan hasil sisa pakannya itu kan disedot sama pompa untuk ngaliri nutrisi yang di hidroponiknya. Cuman untuk praktisnya gimana saya belum coba sih. Cuman kelihatannya kok menarik gitu. Dapatnya kan double nih. Ikannya besar juga bisa, sayurannya juga bisa kan gitu. Aquaponik itu namanya. Aquaponik. Pak Wahyu, barangkali ada yang mau ditambahkan buat teman-teman ini biar bersemangat untuk mau mencoba. Apa ya? Pokoknya ya coba aja, enggak masalah. Maksudnya gini, nggak usah takut gagal atau takut nggak berhasil dulu. Belajar aja, ya pokoknya kayak gini kan belajar aja. Terus kalau nanti tanamannya kenapa lambat di awal, memang pertumbuhan tanaman itu tidak langsung tumbuh ke atas dia memanjangkan akarnya dulu sampai dia ketemu air atau sumbernya, baru dia memanjangkan daun. Jadi dia tumbuhnya ke bawah dulu, menyebarkan akar yang banyak. Baru nanti kalau sudah kuda-kudanya kakinya sudah kuat, dia langsung naikkan ke atasnya cepat. Tidak pakai hitungan minggu-minggu atau enggak, 1 hari aja udah kelihatan. Hari ini segini, besok langsung berubahnya jauh kalau sudah akarnya banyak. Ya memang gitu sih sistem tanaman itu. Ya. Jadi kalau mau coba jangan takut gagal dulu. Maksudnya ya dijalankan aja, enggak usah kepikiran gimana-gimana. Yang penting selalu ikuti petunjuk yang sudah ada di internet itu. Jadi kalau misalkan pH-nya harus sekian, TDS-nya harus sekian, ya diikuti aja, itu aja sih. Nah itu nanti pasti berhasil lah, pasti bisa. Yang penting agak tekun-tekun aja sih yang penting. Sore-sore ngecekin, oh airnya, oh sudah waktunya nambah obatnya, nutrisinya, itu aja sih yang harus dilakukan. Itu aja. Oh iya, dalam sehari berapa kali ngecek sih dalam sehari? Kalau Wahyu cuma sore aja kok. Jadi tanaman juga enggak boleh diperhatikan tiap jam, tiap menit gitu enggak boleh. Waduh. Karena enggak tumbuh. Sama ya, sama kayak istri juga enggak boleh tiap hari diperhatikan. Ya marah kalau nggak diperhatiin. Oh gitu ya. Nggak tahu, Wahyu juga bingung. Kalau Wahyu nggak ngecek, tahu-tahu besoknya, loh besar. Tapi kalau dicekin, kok segini terus ya, kok nggak nambah, ya itu toh. Tapi kalau nggak diperhatikan, tahu-tahu besar sendiri, nggak ketahuan. Ini ada yang ini tanya ada pertanyaan nih, juga. meter sama TDS. Beli di mana? Hah? pH meter sama TDS-nya beli di mana? Oh, itu ada di ini Shopee. Nah, ini. Ternyata ujung-ujungnya ya. Online ya. Shopee. Shopee. Berapa ya? Sekitar 300-an ya, ada macam-macam ya, ada 150-300 itu ukur TDS. Diameter 30 ribuan, sama TDS cuma 20 ribuan aja. Murah. Murah. Apa beda ya? Aku pernah beli alat untuk ngukur pH-nya air itu agak mahal ya. Modelnya kayak termometer nggak salah itu. Oh, beda. Mungkin air. beda mungkin Mel. Mungkin pH-nya beda air, ya. ngecek pH air. Beda alat mungkin ya. Beda alat mungkin ya. Ya, murah ya. Tempat biasa gitu. Oh, punyamu yang buat kemarin itu, TDS air itu. Ngecek TDS air itu, Mel.
Oh, beda. Kamu Ngecek beli. pH air. Ya, beda. Gini, Beda. bedanya itu beda di pedagangnya, bukan di alatnya. Oh, halah. Pedagangnya. Benar, bedanya di pedagangnya. Kalau pedagang yang orang yang seperti itu, mereka jualnya mahal. Tapi kalau kamu cari di Shopee, alatmu yang seperti kamu punya pasti murah, lebih murah. Bedanya adalah di pedagangnya. Udah jelas sih, udah jelas kalau gitu itu paham sih. Ya. Teman-teman sekali lagi jangan alergi, ya sekali lagi jangan alergi. Memang kita saat ini ada di komunitas anak-anak Tuhan, komunitas rohani, ya. Tetapi yang kita bahas ini kayaknya jasmani banget gitu ya. Tapi karena memang kita tetap hidup itu di dunia masih butuh sesuatu yang jasmani, sehingga jangan alergi, ya. Jangan terus ngomong gini, oh kita berdoa saja sama Tuhan pasti semua dicukupi. Buyar nanti saudara ya. Tetap berdoa itu tetap, tapi ada yang namanya usaha. Ya. Nah, jadi apa yang di-sharingkan itu adalah sesuatu yang bagus, yang saudara bisa ikuti, silakan saudara ikuti. Yang saudara kesulitan untuk mengikuti, saudara bisa menghubungi langsung masternya juga boleh. Ya. Ayu tidak keberatan ya kalau di-sharekan nomor HP-nya. Ya, boleh di-sharekan nomor HP-nya. Sama-sama belajar, Wayu siap. Ya. Tetap belajar Boleh. terus dari ininya. Ada, oh kenapa ini kok gagal di sini, Wayu harus cari-cari terus. Oh harus diginikan, selalu masih gitu. Jadi, soalnya karakter setiap tanaman sawi dengan bayam, nanti dengan brokoli atau selada itu kan dia butuh nutrisinya kan beda-beda. Nah itu yang masih harus dipelajari. Kalau bisa, kalau mau itu pertama kali nyoba jangan yang berat dulu. Kangkung atau bayam atau sawi dulu aja yang coba. Jadi jangan yang kayak brokoli, kembang kol itu kan terlalu berat gitu, Bro. Itu lama tumbuh juga dia, 90 hari baru panen. Ya. Kalau mau yang biasa dulu kayak kangkung, bayam, sama sawi itu yang paling gampang. Yang paling cepat dari sawi ada enggak? Paling cepat kangkung, paling cepat. Berapa hari itu? 25 hari. Di bawah kangkung enggak ada? Hari ini tanam, besok panen. Gitu. Ada kok, minta kok. Bisa ya, benar. Hari ini minta, besok dikirim. Oh, itu betul. Chester itu betul loh. Ada tauge cambah itu. Tanam kacang hijau, iya loh, cepet. Oh betul, setuju. Tauge itu cepet loh. Ya kan, begitu ditanam, ditabur, tanam, setelah itu tumbuh. Cepet banget tuh, tauge, bener. Cepet lagi kalau titipin Chester bisa jadi itu. Cambah ya. Itu soalnya ilustrasi ini khotbah. Oh gitu. Iya toh, biji yang ditanam cepat beda sama biji pohon yang ditanam lama, hasilnya beda. Ya. Itu katanya si Yogi tanam duit cepet gitu katanya. Ya. Kacang hijau itu tanamnya cepet, ngurusin orang juga bisa loh, cepet banget itu. Jadi kacang hijau setengah kilo, taruh di atas sampah, ditabur di halaman gitu, terus dijumputi satu-satu. Bisa bikin kurus itu. Iya. Ada lagi teman-teman? Ya, barangkali ada yang mau bertanya lagi, teman-teman. Mumpung masih ada waktu. Om Daniel biasanya punya ide-ide atau punya pengalaman. Halo. Cik Meme gimana Cik Meme tanggapannya? Kira-kira mau terima tantangan untuk mencoba? Gak wis jahit aja Cik Meme ya. Cik Meme nanam jarum pentul. Gimana Cik Meme?
Nggak ada Lebih lahan. baik loh. nggak ada lahan ya. Anu aja Dalam wis. bentuk aja, Ci. Iya. Jahit aja. Oke. Oh iya, Ko Wahyu, barangkali nanti kalau ada yang teman-teman pengen tahu nomor handphonenya, boleh ya saya share ya. Bisa kok. Ya, Bisa. nanti barangkali ada yang pengen tanya-tanya, ternyata saya pengen nyoba, ini punya masalah 1, 2, 3. Nah, nanti coba tanya kepada saya akan bagi share nomor teleponnya Ko Wahyu, nanti biar Ko Wahyu yang bantu. Ya. Saya rasa Pak Wahyu nggak akan keberatan kalau hanya cuma share nomor telepon, termasuk share rekening aja nggak keberatan. Oh ya, saya juga nggak keberatan share nomor rekening. Ada yang mau tahu nomor rekening saya? Ya, kalau ada yang mau tahu nomor rekening saya boleh gitu ya. Si Esther, mau sekalian ikut share nomor rekening? Aku sudah tahu nomor rekeningmu. Oh. Iya, terima kasih. Gimana Ya, teman-teman yang lain? Cukup, teman-teman sudah cukup. Kalau sudah cukup, nah nanti kita sambung sama barangkali ada yang mau sharing-sharing tentang apa yang didapat hari Senin. Kita masih punya waktu 20 menit. Ya. Ayo, yang kemarin barangkali ada yang mau sharing-sharing. Kemarin kan kita topiknya tentang segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Hari ini masanya kita belajar hidroponik. Nah, tadi itu menarik. Gini kan, Ko Gunawan mengucapkan satu hal yang menarik bagi saya gini. Ini kita sekarang jangan alergi bahwa ini kita sedang belajar jasmani. Bagi saya, sudah tidak ada lagi area mana area rohani, mana area jasmani. Semuanya saya bisa masukkan di area jasmani, semuanya juga bisa saya masukkan di area rohani, tergantung dari diri kita sendiri. Kan ada ayatnya ya di 1 Titus yang Titus 1, bukan 1 Titus ya, Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci, bagi orang rohani semuanya rohani. Kita ngobrol tentang hidroponik, ini juga rohani. Bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Bagi kalau orang jasmani, ngobrolin hal yang rohani pun, itu tetap jasmani. Itu bagi saya. Bagi teman-teman yang lain, saya kurang tahu, tapi bagi saya, tidak ada lagi area jasmani. Semua yang kita perbincangkan di area teman-teman seiman, semua koridornya jasmani. Nah, ayo teman-teman, barangkali ada yang mau share tentang segala sesuatu ada masanya. Kemarin hari Senin dapat apa? Ya, Nah, itu. Halo dong. Halo, kok. Masuk nggak ya suaranya ya? Ya tadi masuk, Yung. Oh, baru tahu buka grup, delalada ini lupa. Iya, Yung. Oh, tapi kan yang sharing itu Ko Wahyu. Sudah selesai, Yung. Oh, sudah selesai. Nanti boleh didengar rekamannya ada, kita rekam hari ini. Nanti nonton di YouTube. Oke, Yung sebagian doa berkat, Yung. Teman-teman, ini cuma awal dulu ya. Jadi ini hanya awal, di mana misalnya begini. Mohon maaf kalau misalnya, aduh sharing hari ini belum dapat apa-apa banget gitu ya. Nggak apa-apa, karena memang kita masih di awal. Jadi apa yang tadi dibagikan dari saudara kita Wahyu, itu adalah pengalaman dari Wahyu sendiri, bagaimana dia sudah mulai, tapi Wahyu kreatif banget ya. Artinya begini, dalam kondisi apa yang sedang sempat dialami, tadi kan sempat share sedikit ya, gimana kondisi pabriknya yang terdampak COVID gitu kan, terus akhirnya mulai berpikir mencoba untuk
ke apa namanya ke hidroponik gitu ya. Nah, sekali lagi teman-teman yang mengalami dampak seperti itu, jangan khawatir, tetap ada jalan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan punya banyak cara buat kita. Tinggal tergantung kitanya mau nggak, cuman itu aja. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, jangan juga dalam hidup dalam apa namanya ini mindset yang hanya sebatas hari ini saja. Artinya begini. Kalau kita terkotai misalnya nih, contoh saya ini adalah apa ya? Saya adalah tukang misalnya. Saya misalnya tukang bangunan. Terus dengan kondisi keadaan COVID ini tadi, akhirnya saya cuma nelongso, merenung, dan saya hanya bisa meratapi nasib saya. Saya mengatakan, "Dualah Gusti, hidup Tuhan, kok kenapa ya kok ada COVID seperti ini gitu kan. Dengan adanya COVID terus saya hanya cuma nelongso, saya hanya cuma berkeluh kesah, hambatan yang terjadi, tidak akan pernah ada perubahan, saudara. Ya, yang dibutuhkan adalah suatu semangat di mana kita tetap percaya Tuhan akan pelihara, Tuhan akan lindungi, itu pasti terjadi. Ya, jadi kalau kita tadi mau gerak sedikit, mau obah sedikit, mau lihat ini sesuatu yang bisa kita kerjakan, maka Tuhan pasti tetap akan tolong. Analogi yang sangat-sangat cukup bagus itu bagaikan anak ayam. Ya, anak ayam itu kalau ditinggal induknya, dia itu tidak terus duduk termenung begini, sobat. Nah, pernah tahu tuh mon anak ayam terus sohuan begini, saudara, ditinggal mbok? Enggak kan? Yang terjadi apa? Dia tetap eker-eker yang namanya cari makan terus. Ya, nah kita pun sama. Yuk, apa kita ini anak ayam bukan gitu ya? Tapi yuk kita ambil satu perumpamaan, filosofi, analogi tentang anak ayam ini tadi yang ditinggal oleh induknya. Tetap aja ada. Amin. Yakin? Percaya, saudara? Amin. Tuhan pasti tetap pelihara kok. Ya, Tuhan pasti pelihara. Jangan khawatir. Tidak ada anak Tuhan tidak bisa makan, itu tidak ada. Ya. Kalau misalnya ada anak Tuhan tidak bisa makan, gampang. Di sini ada Pak Aan. Ya. Amin. Tinggal nanti ngomong sama Pak Aan ya. Pak Aan saya tidak bisa makan. Nanti Pak Aan pasti kirim ya. Amin. Gampang, tenang aja. Kalau dulu Elia ada di Sungai Kerit, ini kita ada di Jombang, ada Pak Aan, tinggal telepon. Nomor teleponnya Pak Aan ya sudah ada ya. Amin. Iku iso mele ta. Oh iso. KFC Nanti Pak ta, Aan Pizza Hut ngono iso. Iso. Lama. Namanya Elia nggak iso deh ini. Lama itu. Ada pilihan. Tenang aja, selalu ada pilihan. Sampaikan saja mau KFC, mau pizza, tenang aja. Nanti nyampe nasi bungkus. Militer. Iya. Saudara, dapat apa kemarin Senin? Ayo, ada yang mau berbagi? Ada yang mau berbagi enggak? Ivan, dapat apa, Van? Segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Sekarang waktunya untuk kita berdiam diri di rumah, waktunya kita untuk merenung, waktunya kita untuk mempelajari sesuatu hal yang baru, sehingga pada waktu nanti selesai pandemik ini, kita bisa keluar mendapatkan sesuatu yang baru. Pekerjaan baru, gaya hidup baru, pemahaman baru. Ini kan, saya waktu-waktu COVID begini nih, saya banyak belajar loh. Kan nganggur nih, kiriman juga nggak terlalu banyak, pekerjaan juga nggak terlalu banyak amat, kecuali para istri-istri yang, istri saya yang mempunyai anak yang sedang ujian, ini lagi stres-stresnya, tapi saya kan nggak terlalu ya. Jadi saya luangkan waktu ini untuk banyak belajar. Termasuk hidroponik belajar, aquaponik saya belajar, terus kemarin
Yang area-area rohani, saya belajar tentang pelayanan 5 jawatan. Saya ikut konferensi kemarin 2 hari. 2 hari full. Oh iya. Jam 9 sampai jam 11, sama jam 4 sampai jam setengah 7 malam. 2 hari berturut-turut tentang pelayanan 5 jawatan. Itu saya juga belajar. Banyak belajar. Nah, belajar tidak hanya sekedar belajar, nah habis belajar dipraktekin. Nah, sekarang kan saya juga ingin praktek untuk hidroponik, makanya kemarin waktu Glory sharing dia Wahyu bikin hidroponik, oh saya sangat semangat sekali. Ayo bagi-bagi pengalaman. Saya juga kepingin soalnya. Siapa tahu nanti dari hidroponik ini bisa berkembang menjadi sebuah industri. Nah, salah satu lagi yang saya sedang belajar ini, mulai dari tahun kemarin, itu ada seorang yang sedang merintis crowdfunding. Kalau pernah dengar crowdfunding? Ada yang pernah dengar? Istilah bahasa Indonesianya itu adalah urun dana. Jadi ini ada sebuah perusahaan yang mempertemukan antara UKM dan investor. Nah, setelah saya lihat itu rata-rata yang diundang ke sana untuk urun dana ini adalah bisnis makanan. Jadi ada kemarin itu kalau tidak salah apa ya, kepiting apa begitu ya. Jadi dia rencana kepiting ini UKM makanan itu biasanya larisnya kan di mall. Nah, mall kita nggak mungkin beli sertifikatnya mall kan, nggak mungkin kan, pasti sewa. Nah, untuk buka cabang baru kan sewa. Nah, mereka itu kan kalau mau ngajukan pinjaman di bank, itu syaratnya pasti jaminan, pasti sertifikat. Nah, bagi yang nggak memiliki sertifikat bagaimana? Nah, itu masuk di platformnya urun dana. Jadi, saya nih punya bisnis makanan kepiting, gitu kan, katakanlah ya. Saya sewa dari mall ke mall, mall ke mall. Saya sudah buka 2-3 mall, dan 3 mall ini sudah jalan, omsetnya sudah tahu, untungnya sudah tahu, saya ingin buka ke 4, 5, 6. Kekurangan dana, katakanlah 1M. Nah, 1M itu tadi, ngomong ke platform urun dana, crowdfunding, siapa yang mau urunan? Di sana banyak orang yang mau urunan, ternyata hanya 5 jutaan gitu bisa tertutup loh. 1M ya. Itu. Ya. Dana. Nah, itu kan modelnya kayak dijual saham gitu kan. Kalau pernah dengar saham BEI, BEJ, prinsipnya hampir sama seperti itu. Jadi saya juga tadi sharing-sharing itu juga sempat punya pikiran liar. Kalau kita nih orang ini kan yang datang 23 orang. Minus 1 karena Ko Gunawan buka 2 akun, berarti kan sama Yung 2 akun, berarti minus 2. 21 orang hari ini. Kira-kira semua kalau mau urunan nih, kan sudah ada Wahyu yang sudah jalan nih. Sudah jalan, terus ayo kita urunan yuk. Berapaan? Bikin platformnya, kita bikin industri. Bukannya sekedar untuk kita makan sendiri, tapi kita ngomongnya masalah industri. Ayo kita kembangin jadi yang gede. Lahannya gede. Profit sharing-nya bagaimana nantinya. Itu mungkin aja bisa terjadi di kita. Kalau orang lain itu sudah melakukan, kita mungkin juga bisa. Asal aturannya jelas, rule-nya jelas. Nah, untuk rule jelas, kita kalau bikin sendiri kan susah. Nyontoh aja yang sudah jalan. Gampang kan? Itu saya di Indonesia baru ada 2. Yang mempertemukan antara UKM dan pemilik dana. Satu namanya Santara, kalau tidak salah Santara apa Santana gitu. Yang satu saya lupa. Oh, Santara. Jadi kalau sempat browsing nanti www.santara.co.id kalau nggak salah. Coba belajar di situ. Wih, saya banyak belajar. Beneran banyak belajar. Hari-hari ini. Ya, saudara. Saya mau tambahkan sedikit ya. Sekali lagi mohon maaf. Kalau berbicara tentang yang namanya crowdfunding, bukankah itu tadi saya sudah sekilas menyinggung yang urunan 2.500-an tadi? Masih ingat? Betul ya? Itu adalah bagian dari crowdfunding.
Saya sudah lakukan itu cukup lama, ya. Nah, sekali lagi, saya cuma mau tekankan sekali lagi, jangan alergi. Saya cuma mau ingatkan itu, jangan alergi. Di saat saudara alergi, saudara di luar sana itu banyak hal-hal yang seperti itu. Saya tadi kan sudah ngomong, kalau kita ini bersatu, sebetulnya kita bisa. Ya, tergantung kita mau bersatu atau tidak. Yang terjadi justru, mohon maaf, begitu terjadi sedikit gesekan, salah paham, dan sebagainya, akhirnya kita harus terpisah-pisah. Kita terkotak-kotak, kan begitu ya. Makanya DPC ini sendiri, kita semangatnya, ya, saya sama Ivan, saya cerita-cerita itu, semangatnya JPC ini adalah mempersatukan tubuh Kristus, itu secara rohani. Secara jasmani, harapannya itu mengikuti, bukan cuma tubuh Kristus secara rohani saja yang bergabung, ya kan, cita-citanya, mohon maaf, mungkin terlalu tinggi ya. Bayangkan ini 21 orang, ada 21 pendeta ngelumpuk gitu ya. Oh, pendeta Jombang KB, bukan pendeta di luar Jombang, saudara. Harapannya kalau bisa sampai ngelumpuk seperti itu, wah luar biasa kan. Nah, makanya kita mau berpikir, yuk kita di sini ini, kita akan coba pikirkan. Kita buat sebuah platform, ya kan, di mana sifatnya model kayak semacam tadi crowdfunding, ya kan, diseriusin, ada pelaksana, ada penasehat, ada auditor seperti itu. Jadi sehingga itu menjadi sehat, ya, menjadi sehat. Jadi kalau misalnya tadi Melisa merasa bahwa sekali lagi saya tidak punya lahan, saya tidak punya tempat, tapi Melisa punya ada sedikit modal untuk dipakai untuk berbagi seperti apa, ikutan dalam hal ini, bisa gitu loh. Yuk kita sekali lagi fokusnya, yuk kita bareng-bareng, yuk kita jadi satu, kita sama-sama, yuk kita senasib sepenanggungan, seolah-olah seperti itu ya. Karena komunitas kita kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak besar, kalau kita dicerai-beraikan oleh keadaan, saudara, sudahlah, Zoom ini nggak akan pernah ada. Kita nggak akan pernah bisa kumpul seperti ini, sama-sama anak Tuhan. Mohon maaf ya, kalau kita bicara hari ini, kita ada di sini, kita bisa ngobrol seperti ini. Kita punya hati yang sama, kita punya visi dan misi yang sama, ya. Tapi belum tentu loh dalam komunitas anak Tuhan yang di luar ini itu bisa sepemahaman dengan kita. Bisa jadi nggak sama, ya. Pemikirannya akan berbeda. Tapi yuk kita mulai yuk dari kita sendiri, gitu loh. Nanti ke depan kita akan pikirin. Kalau memang dari Wahyu ini bisa mulai berkembang dan bagus, yuk nggak ada salahnya kita ikutan rame-rame, kita buatin, kita gedein bareng-bareng. Yuk kita share macam apa namanya itu tadi, platformnya sudah jelas semua, bagaimana bagi hasilnya dan sebagainya. Yuk kita buat bagi industri. Ya, waktunya anak Tuhan bangkit, saudara. Setuju? Waktunya kita bangkit. Kita nggak bisa, kita mau berdiri sendiri satu persatu. Pecah, serius pecah. Gitu loh. Ya. Tapi kalau kita mau bersatu, kuat banget loh. Hati-hati. Tapi tolong perhatikan. Jangan sampai persatuan kita ini menjadi sebuah persatuan semacam Menara Babel. Ingat ya, bagaimana Menara Babel itu diserakkan karena apa? Persatuan yang cukup kuat ya ini, terus nanti kalau sudah persatuannya kuat, yang terjadi apa? Kesombongan muncul. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Ya, kita tetap terfokusnya kepada Tuhan. Kalau kita mau bersatu, kita cuma mau satu, menangkan jiwa untuk Tuhan, bawa jiwa untuk Tuhan, mau untuk cuma mempermuliakan nama Tuhan. Fokusnya di sana. Ya, jadi bukan fokusnya, komunitas kita gede, luar biasa, jangan saudara. Ya, itu adalah awal dari sebuah kehancuran semacam kayak Babel nantinya. Jadi Babel modern itu tidak identik membangun sebuah menara yang tinggi, mencapai pencakar langit dan sebagainya, tidak. Tapi Babel modern itu adalah sebuah koloni yang kuat, yang terus akhirnya dia itu membangun sebuah koloni yang kuat dan munculnya sebuah kesombongan. Itu adalah Babel. Ya, itu yang saya tangkap. Gitu. Gimana, teman-teman? Crowdfunding menarik ya. Urunan 2.500-an iso untuk 97 juta saulan. Gimana? Setuju. Ini saya
saya nemu bagi yang apa namanya yang punya rumah kecil-kecil gitu ya. Ini saya nemu ide itu. Kelihatan enggak nih? Oh, di tembok ya. Oh, Nah, betul. mepetin aja di tembok, yang penting dia kena sinar matahari, beres habis perkara. Ya. Yang Wah, garasi temboknya tetangga gimana nih, Bos? enggak apa-apa, Tembok tembok tetangga rumahku kok nggak perumah. dihuni. Di Japaruan. Jabaruan. Nah, Dekat itu kalau apa namanya? Tadi kan ngomong masalah garasi ya. Garasi sudah waktunya garasinya itu atasnya atapnya diganti yang fiber biar matahari bisa masuk. Betul, setuju. Ya kan? Betul. Itu solusi juga. Betul, Ini kalau beli di Tokopedia, tuh harganya kalau Tokopedia itu. Buat dewe berarti. Ya, buat itu sendirian kayaknya juga. itu enggak pakai paralon kayak Ko Wahyu tadi, pakainya pakai talang. Itu Talang. itu namanya. Talang khusus hidroponik. Ya, nggak usah talang khusus hidroponik, beli aja talang di tempatnya Yung situ. Cocok. Apalagi kalau ngomong sama Yung, kamu punya talang yang sudah sobek-sobek, tas ini tak kukutane gitu kan ya. Iya, timbang gak kanggo, timbang dibuat ya, eman-emani gitu ya. Kalau butuh gabus. Nah, bila perlu Yung diajak rundingan, ayo kita siapkan platformnya Yung, kamu yang bondo talangi. Nah. Oh, iya. Modalnya gak modal duit, modal bahan. Talang ya, modal Iya bahan. bener, betul. Kan tidak selalu bicara modal harus uang gitu. Ya. Terus kemarin saya juga lihat tuh kan Ko Wahyu kan ada apa namanya istilahnya kayak gelas itu loh. Netpot Gelas namanya. aqua itu ya. Nah, itu pakai gelas aqua bisa kayaknya. Bisa, ya itu. Ini kan cuma mau praktis saja. Lebih praktis Iya. ya. Kalau mau lebih irit kan pakai gelas aqua. Lebih irit lagi nanti udah pakai talang ya pakai galon. Atau botol ya. Botol aqua yang 1,5 liter. Oke, hari-hari gini kalau kita menang kreatif aja bisa survive lah. Ya. Yuk, yang penting bersatu yuk. Ya, kita bersatu, fokus bersatu. Sekali lagi, fokusnya bersatu. Kalau kita mau bersatu, enak, saudara. Ya. Sekali lagi, begitu nanti Wahyu ini sudah sukses, bisa jalan, yuk kita benar-benar ikut fokus nimbrung. Kita pikirin platformnya gimana, terus nanti bikin lagi. Bila perlu nanti itu pabriknya Ivan tadi kita bikin pabrik lebih dari satu gitu ya, Van ya, bikin tambah lagi pabrik tali rafia lagi. Jadi Vincent itu enggak fokusnya dapat income cuma dari onderdil saja, tapi dari tali rafia juga bisa ngerasain kan gitu kan. Mosok sing ngerasain cuma Ivan tok gitu loh. Soalnya mosok Ivan tok sing bisa ngerasain kan gitu. Seumur-umur contoh sederhana. Seumur-umur Cik Meme nggak akan pernah kebayang ya toh yang biasanya pegangnya dom jahit gitu ya, terus bisa ngerasa nocuane tali rafia itu gimana kan gitu kan belum pernah ngerasain kan gitu. Nggak apa-apa. Kita buatin platform, nanti kalau bisa dijalanin, kita jalanin. Wah, keren. Saudara, kalau bicara tentang, sekali lagi, jasmani, dunia gitu ya, itu kayaknya, wow, gimana gitu ya. Tapi itu tadi loh, saudara, jangan terus dipikirnya nanti, waduh, iki harusnya kita itu mikirkan perkara-perkara yang di atas, ini kok sekali lagi balik lagi pikirannya yang di dunia lah, repot nanti ya. Tolong bisa dibedakan bahwa kita bukan mau fokus ke dunia, enggak. Tapi yuk kita juga perlu seperti itu. Ini pinggiran rumah ya, dikasih kayak gitu. Pinggiran rumah, hanya pondok paralon aja sudah. Iya kan? Jadi kalau punya aku gak tahu nek itu hidroponik. Tak pikir lapo iki guys. Ya persemaian bibit. Tak pikir persemaian bibit. Loh. Wah, bagus loh ini, ya kan? Menarik. Keren.
intinya kreatif kok saudara, intinya kreatif. Tadi kalau Ivan ngomong di atas atap itu bukan sesuatu yang unik ya. Kalau saudara mau googling itu di atas atap gitu, bercocok tanam di atas atap, waduh itu gambarnya macam-macam loh, banyak loh. Nih coba ya, tak kasih tunjuk sedikit aja. Nah itu, ya kan? Ivan. Nih di atas atap nih loh. Ivan. Ya. Itu loh. Ini yang diharapkan Ivan toh. Sekarang itu yang gilap itu ada apa enggak? Gimana? Gimana, Tali rafia yang seperti Gunawan tadi singgung itu loh. Ya, rafia. Sekarang keluarnya kan metel-metel ya, seperti dulu gilap-gilap itu masih ada Mbak? Enggak? Masih ada, tapi harganya mahal lebih sekali. Ulet ya? Ya, lebih tipis, lebih ulet. Oh. Terus yang bening. Bening. Oh ya betul. Masih ada. Cuma harganya yang mungkin beda. Banyak kok mesti ada yang buta, soalnya kan ada perlu nih buat kemocing. Ya, itu yang bening itu yang saya tahu itu yang jualan sebelahnya Gajah Mada itu loh, toko apa namanya? Kayu Mas. Ya, Kayu Mas itu. Itu ada itu. Ya? Ada itu. Oh, itu juga dari Ivan ya? Oh, bukan dari saya. Itu kalau saya produksinya yang memang yang buta-buta. Yang bening-bening saya tidak bikin. Saya tahu pabriknya sih, tapi kalau dibeli di pabrik cuma 1 kilo yang saya diketawain nanti. Maksudku kan masih ada gitu loh. Masih ada. Oh iya. Di gambarnya kok hilang. Duh. Tadi belum lihat. Lihat. Kelihatan? Nah, ya. Ya kan? Ini di atap loh, teman-teman. Bayangin loh, ini di atap nih. Di atap rumah, nih di atap rumah. Ini tanam padi di atap rumah, di atap gedung. Jadi kalau ada yang mau bikin rumah, jangan lupa rumahnya jangan dibikin model genteng ya. Di losdak, siapa tahu buat bercocok tanam nanti. Ya, dibuat dek. Ini nggak dek juga bisa ini. Di Cina. Ya, di Tibor ini. Nih, di Cina bercocok tanam kayak gini nih. Oh, nih rumahnya. Oh, nih atasnya dibuat gini. China itu bisa bikin air terjun buatan. Gedung dibuatin air terjun gitu. Wah, keren, wow. Ya, intinya sekali lagi semua kita tetap butuh yang namanya bersatu. Ilmu saudara bagikan, tapi kalau misalnya kita tidak mau ada satu kesatuan, sayang saudara. Ya, ada lagi. Dirasa cukup ya? Ya. Musim semua itu ada masanya ya. Kita sebelum COVID ini punya masa-masa kejayaan masing-masing. Ya, di saat terjadi COVID, masa itu menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, hari ini kita banyak belajar tentang apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan maunya kita. Kalau kita kemarin waktu sebelum COVID kita jaya, wow mungkin sombongnya kita luar biasa. Tapi begitu Tuhan sudah buat ini semua terjadi seizin Tuhan, sudah kita nggak bisa apa-apa. Kembali sekali lagi kedaulatan Tuhan yang terjadi. Ya, biarlah ini boleh menjadi perenungan kita bahwa semua ada masanya, masa kejayaan pun ada masanya. Saat ini fokusnya kita di masa yang baru, kita juga punya masa lagi yang baru. Ya, kita jalankan, kita tetap doa, kita tetap mau satu dalam Tuhan, tetap jayo. Nah, ya toh. Yang jaya saat ini jualan online, KB statusnya jualan online, KB. Oke, Ivan, mungkin supaya semua boleh
dapat berkat. Ivan, bantu yuk, doa yuk. Nah, itu Ko Dalam Vincent doa tutup yuk. dalam doa itu. Ko Vincent tutup dalam doa. Nah, ya. Yuk. Yuk. Yuk, Ko Vincent tutup dalam doa. Ya, oke. Ya Tuhan, terima kasih atas sharing dari Wahyu dan juga teman-teman yang lain. Kami butuh hikmat-Mu, butuh marifat-Mu ya Tuhan, di dalam situasi yang tidak enak ini. Kami percaya, ajar kami supaya kami tetap beriman padamu ya Tuhan, di dalam situasi apapun. Jauhkan kami dari supaya kami mengandalkan keadaan yang enak, keadaan yang mungkin menurut manusia serba kecukupan atau apapun, tapi ternyata hari ini semua itu seizin-Mu kami mengalami keadaan yang tidak enak. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau tetap bersama dengan kami. Karena Engkau ya Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ingin mendewasakan setiap kami. Ya. Amin. Sehingga kami bukan menjadi anak kecil lagi, tapi kami dewasa, bisa menyikapi sesuatu dengan bijak, kami tidak mudah panik, dan kami juga tidak egois, tapi kami bisa saling membantu satu sama lain, saling menopang satu sama lain, dan juga kami tidak membeda-bedakan orang ya Tuhan, apalagi kami sebagai orang percaya, kami ingin semua percaya kepada Tuhan Yesus saja ya Tuhan, bukan percaya pada merek-merek tertentu. Kami percaya kasih-Mu itu yang mengalir pada setiap kami ya Tuhan. Kalau kami bersatu, kami percaya berkat-Mu itu melimpah. Engkau tidak ingin umat-Mu binasa, tercerai-berai, tapi karena Engkau ingin kami semua bersatu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang ditebus oleh darah-Nya di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, Kau terus bimbing kami supaya kami tidak egois ya Tuhan, tapi kami bisa saling membantu teman-teman kami yang lagi kesulitan dan juga memberikan saran, masukan supaya teman-teman kami bisa bangkit ya Tuhan. Kalau yang lagi down bisa semangat lagi ya Tuhan. Amin. Untuk bisa survive di dunia ini ya Tuhan. Kalau kami saat ini membicarakan ketahanan pangan, biar dari kami berdoa dari anak-anak-Mu tidak ada yang kekurangan satu apapun. Tapi Engkau yang cukupkan setiap kami ya Tuhan. Kalau ada yang berkelimpahan, biar kami saling berbagi satu sama lain ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau kalau lihat anak-anak-Mu bersatu, akur, damai, kami percaya damai sejahtera-Mu itu juga ada pada hidup kami semua ya Tuhan. Dan juga kota ini juga bisa diberkati karena kami bersatu di dalam nama-Mu ya Tuhan. Terus ya Tuhan, Kau tambahkan hikmat buat setiap kami supaya kekristenan ini tidak menjadi sesuatu yang bosan, tetapi menjadi sesuatu yang menarik dan bisa dibicarakan di dalam setiap kegiatan hidupan kami sehari-hari itu semuanya menjadi rohani. Kami tidak mau memisahkan rohani, jasmani, tapi itu menjadi satu karena kami percaya di dalam nama-Mu. Kau berkati semuanya kami ya Tuhan malam hari ini, kalau kami ingin berpisah satu sama lain, beristirahat, dan juga besok bekerja lagi, atau bukan kami memikirkan terobosan yang baru di dalam hidup kami percaya Engkau memberikan hikmat-Mu yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami satu persatu malam hari ini, dan juga berkati istirahat kami, supaya kami besok bisa melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Amin.